Menanam singkong, stek tidur, stek pendam ataupun stek rebah. Nih perhatikan ya. Padahal ini belum usia dia sudah panen tapi roboh tertiup oleh angin karena di musim penghujan. Umbinya justru lebih lebat. Yuk kita putarkan. Tuh ya. Padahal teman-teman, ini aku telat untuk memendamnya. Harusnya kan ketika tunas sudah tumbuh dipendam secara menyeluruh. Walaupun telat, umbinya jauh lebih lebat jika dibanding umumnya orang menanam. Tapi teman-teman harus tahu bagaimana cara supaya menanam singkong itu umbinya lebat, harus tahu berjenis apa tanaman yang kita tanam. Dan trik menanamnya seperti apa nanti akan saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita harus pahami terlebih dahulu jenis singkong ini kan ada banyak ya. Ada jenis singkong keju, singkong roti, ada singkong karet, ada singkong gajah, singkong Bangkok Thailand, dan yang lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya singkong karet genderuwo. Nah, kenapa kok dinamakan genderuwo? Karena singkongnya ini tidak bisa dikonsumsi, setahu saya ya, karena ini pokoknya nggak bisa dikonsumsi, tapi memiliki umbi yang super besar, sebesar-besar gajah mungkin kali ya. Bercanda dikit teman-teman ya. Jadi pelepahnya ini, lihat pelepahnya ini bisa berapa jengkal ini, yuk kita ukur. Satu, wah bisa 3 jengkal sendiri teman-teman, dan memiliki daun yang sangat lebar. Nah ini bisa dikonsumsi daunnya teman-teman. Jadi kalau untuk orang yang bisnis kuliner seperti masakan-masakan seperti itu, ini daunnya sangat, kalau orang Jawa bilang, memes ataupun renyah gitu ya. Jadi tidak perlu membutuhkan pucuk daun singkong yang terlalu banyak tapi panennya sudah melimpah. Nah, manfaat lain dari singkong ini untuk jenis karet ini adalah untuk okulasi sambung pucuk supaya nanti jenis singkong yang ditanam dapat menghasilkan umbi yang super jumbo. Simpulannya, singkong karet ini umbinya nggak bisa dikonsumsi ya, hanya bisa dikonsumsi daunnya dan bisa dimanfaatkan untuk okulasi supaya nanti umbi singkong bisa super jumbo sebesar gajah gitu. Dan ini yang disebut singkong roti. Singkong roti ini memiliki rasa yang ciri khas tentunya ya, karena mungkin teksturnya begitu lembut ya. Dan teman-teman harus tahu singkong roti ini tidak bisa memberikan umbi yang super banyak kecuali dia harus diokulasi sambung pucuk dengan singkong karet ataupun jenis singkong yang lainnya. Tapi memiliki ciri khas yang sangat lembut teksturnya ketika kita kunyah gitu ya. Atau mungkin mau dijadikan kue, kurang lebihnya ini hampir mirip seperti jenis singkong keju. Nah, kemudian yang di sebelah saya ini adalah singkong Jawa. Nah, orang menyebutnya singkong Jawa. Mentang-mentang dari Jawa ini singkong Jawa ya. Enggak gitu juga. Jadi teman-teman kalau di Jawa, terutama di Sragen, singkong seperti ini karena ini jenis tanaman lokal, dipercaya bahwa ini secara turun-temurun memang asli tanaman di sini. Jadi disebutnya singkong Jawa. Nah, singkong yang diambil dari luar pulau seperti di Pulau Sumatera disebutnya di sini singkong Sumatera. Nah, singkong Jawa ini memiliki sebuah kelebihan yang sangat luar biasa karena teksturnya itu ya empuk tapi nyeretin gitu ya. Seperti ucapan saya ketika saya sedang mengungkapkan kalimat-kalimat yang pahit, mungkin seperti itu. Canda dikit ya. Dan umbinya ini sangat lebat sekali, dan juga untuk besarnya ini bisa cukup ya, karena satu batang ini jika kita menanam secara benar dengan lahan media tanam yang memadai, maka dapat menghasilkan dari minimum 5 kilo bisa sampai 12 kilo itu secara umumnya. Itu kalau ditanam secara normal, umumnya orang menanam stek berdiri. Tapi kalau mau diokulasi ini bisa menghasilkan ya, saya pikir pasti bisa di atas 20 kilo hingga 30. Tapi yang penting okulasinya itu berhasil dengan menggunakan singkong karet ini. Menggunakan singkong karet genderuwo ini tadi ya. Baiklah, saya akan mengulas bagaimana trik menanam singkong stek rebah ataupun stek tidur supaya dapat menghasilkan umbi yang jauh lebih melimpah jika dibanding dengan stek berdiri seperti umumnya orang menanam. Untuk mencapai ke dalam keberhasilannya, singkong ini umbinya kan ada di dalam tanah. Jadi teman-teman harus memperhatikan media tanam. Yang paling utama adalah tingkat kegemburan dan tingkat keberhasilan berada pada kadar air maupun mineral. Karena kenapa?
singkong ini adalah jenis tanaman yang kaya akan getah. Jadi dari pucuk daun hingga pada umbi singkongnya ditentukan oleh mineral yang ada di sekitarnya, gitu ya. Bisa difahami, yang pertama media tanam harus gembur, yang kedua kadar air ataupun tingkat kelembapan haruslah memadai. Barulah kita mempersiapkan teknik penyiapan bibit yang benar. Jadi bibit yang benar itu sudah memiliki ukuran yang besar, karena dengan ukuran yang sudah besar dia tidak akan lagi berfokus terhadap pembesaran batang bawah. Dia akan langsung menumbuhkan akar dan langsung berfokus terhadap tunasnya yang baru. Dan ingat, cari ini bekas pelepahnya yang rapat. Dan kemudian teknik memendamnya ini sebagian saja. Dan untuk bagian kanan dan kiri harus ditutup dengan ditimbun secara menyeluruh. Dan sisakan batang tengah. Ketika dia sudah tumbuh, lakukan penimbunan secara menyeluruh. Dan kemudian lakukan penggemburan tanah kembali. Supaya nanti ini ditimbun kembali. Tujuan dari penimbunan secara menyeluruh ketika sudah muncul tunas baru bertujuan yang pertama adalah untuk mengendalikan hasil fotosintesis ketika pohon ini sedang memasak makanannya, sehingga dia akan bekerja secara optimal. Karena batang singkong ini mudahlah untuk beradaptasi dengan media tanam yang baru. Dengan sebuah penimbunan maka dia dapat memunculkan akar yang baru. Dengan akar yang baru tersebut akan lebih dapat memaksimalkan proses pemasakan makanannya. Nah, demikian ya. Dan teman-teman harus tahu jarak menanam antara pohon satu dengan yang lain ini minimum adalah 50 cm ataupun setara dengan setengah meter. Dan kemudian panjangnya bibit, ini nggak usah terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Saya biasa menggunakan tidak media sentimeter, tapi lebih dengan menghitung dengan jumlah bekas pelepah tersebut. Karena munculnya akar dan tunas baru itu bermula dari bekas pelepah tersebut. Nah, semakin rapat bekas pelepahnya ini, semakin rapat, terus kemudian bibitnya semakin besar, maka akan semakin memiliki hasil panen yang lebih menakjubkan. Nah, teman-teman, saya pikir nggak ada salahnya juga ya kita bereksperimen untuk menghilangkan rasa penasaran. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Nih, lihat ya teman-teman ya. Ini bisa dihitung sendiri nih kalau nggak roboh ya. Padahal aku kemarin ini telat loh. Tapi ternyata umbinya ini jauh lebih banyak jika dibanding dengan orang menanam stek berdiri. Nah, maka dari itu untuk menghilangkan rasa penasaran plus sekaligus untuk menambah wawasan kita, apa sih susahnya menanam singkong ya untuk bereksperimen. Jadi kita tidak hanya bisa mengkomentari orang, tapi kita praktek secara langsung, maka kita akan tahu hasilnya nanti seperti apa. Nah, demikianlah teman-teman cara dasar menanam singkong stek rebah ataupun stek tidur plus sekaligus dengan pembuktiannya. Ini sudah saya uraikan. Jika mungkin ada terjadi selisih paham ataupun pendapat, apalah artinya saya hanya seorang petani pemula ya. Jadi mohon dimaafkan dan semoga ini akan dapat menginspirasi dan memberikan kemanfaatan untuk mencapai hasil panen yang lebih baik di dalam berbudidaya menanam tanaman singkong. Salam cinta tanaman, terima kasih.